Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kampung Sunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita ndak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini, di siang hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau adalah seorang jenderal. Nama beliau adalah Laksmana Pertama Argianto, SEMM, MSI Han, Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Dan beliau sebelumnya beliau menjabat di Kota Padang ini, di Sumatera Barat, sebagai Komandan Lantamal II. Artinya orang nomor 1 saat itu di Lantamal. Dan hari ini hadir bersama kita. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Argianto. Selamat siang Pak Wanipin. Jujur Pak Argianto, hari ini saya sangat bahagia bisa duduk bersama dengan seorang jenderal. Iya, terima kasih. Dan tidak semua orang bisa duduk dekat bersama jenderal nih Pak. Iya. Iya. Apalagi Pak Argianto juga aktif hari ini sebagai salah satu pengurus Elkam Sumbar. Ya. Betul Pak? Betul ya. Iya. Gelar beliau adalah Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Dan hari ini kita akan bercerita dengan Pak Argianto, ya, dengan Pak Argianto ini terkait dengan kiprah Pak Argianto. Ini Pak Argianto kita harus banyak nih ngingatin Ya. para pemirsa kita, karena kan cukup lama juga nih Pak Argianto nggak muncul-muncul nih. Iya, setelah pensiun ya. Setelah pensiun. Dan tentunya kita kepengen flashback nih Pak Argianto. Semasa Bapak menjadi Komandan Lantamal dulu, Iya, iya. saya melihat bahwa banyak sekali program-program yang luar biasa yang Bapak buat Pak. Salah satunya adalah rendang sedunia. Ya. Dan yang kepikir sama saya hari ini kok jenderal yang satu ini bikin acara merendang, sementara rendang ini hubungannya dengan pekerjaan bidang yang Bapak lakukan saat itu. Iya. Saya lihat tidak ada, saya cari loh Pak. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Ini kenapa nih Pak Armanto melakukan ini nih? Iya, iya. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya nih Pak Argianto? Terkait dengan, ini kita flashback dulu nih, supaya pemirsa tahu. Iya kan? Ini Pak Argianto, ini kegiatannya. Silakan Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun dun sana Ambo berada. Suatu kehormatan ini. Iya, kebetulan hari ini saya baru datang dari Jakarta, langsung disanggong nih. Iya, langsung dibajak sama Pak Wanipin. Kita udah lama nggak ketemu Pak Wanipin. Sudah Pak. Nah, jadi lebih kurang semenjak Ambo pensiun, Iya. pemirsa, tahun 2021 tepatnya. Ambo mengakhiri pengabdian di Republik ini melalui Angkatan Laut. Iya. Kemudian selama ini Ambo memang bolak-balik ini. Iya. Antara kampung dengan Jakarta. Kampung dengan Jakarta ya. Ya, jadi terkait dengan tadi pertanyaan mungkin sedikit flashback, Ambo Iya. izin memperkenalkan diri kembali. Boleh Pak. Boleh Pak. Banyak orang yang karena kenal Jambo mungkin ada yang alun kenal. Iya, iya. Jadi nama Ambo memang nama Jawa ini Argianto. Argianto. Nah, tapi Ambo asli dari Cingkariang, Banua-Ampu, Kabupaten Agam. Jadi Pak Argianto orang Agam. Urang Agam. Orang Agam. Banampu. Banampu. Suku Ambo Pisang. Pisang. Suku Ambo Pisang, ayah Ambo dari Sungai Buloh, ibu dari Cingkariang. Alhamdulillah Ambo SMA dari Bukit Tinggi. SMA 3 Bukit Tinggi, lulus tahun 83. Kemudian Ambo masuk Akabri-nya dulu, Akabri. Akademi Angkatan Bersenjata Indonesia. Akabri zaman Akabri dulu, Akabri Laut. Kalau kini Akademi Angkatan Laut. Iya. Lulus dari SMA 3 Bukit Tinggi, Ambo masuk Akabrinya dari Jambi. Dan alhamdulillah tahun 87 Ambo lulus Letnan 2. Dan takdir juga lah yang membawa Ambo akhirnya bertugas berdinasnya di Lantamal 2 Padang. Iya. Lantamal 2 Padang ini pemirsa, ini meliputi dari Bengkulu wilayahnya, kemudian Nias, kemudian Sibolga, sampai ke Tiku Agam, sampai ke Pasisia.
Wih, Inilah tugasnya. Luas daerahnya tuh, Pak Yo, Argianto. sebenarnya levelnya sama dengan Kodam. Iya, Kodam itu. Sama dengan Kodam, sama dengan Polda. Makanya di Sumatera Barat, Lantamal 2 ini masuk selevel jajarannya Muspida. Muspida. Muspida tingkat 1. Iya. Dan alhamdulillah selama bertugas di Angkatan Laut, khususnya di Lantamal 2 Lantamal ini 2. ada beberapa kegiatan Iya. yang kita lakukan ya. Jadi pemirsa dimanapun berada, tugas militer ini sebetulnya 2. Apa yang pertama nih, Pak? Yang pertama tugas militer untuk perang, Perang. military for war. Oh, forwards. Nah, Ya. kemudian ada lagi tugas yang kedua, Yang kedua, tugas militer selain perang, selain perang. military ordained than war. Oh, then the war. Nah, jadi ada 2. untuk perang dan selain perang. Nah, maka tadi yang disampaikan Gunonyo kok Karajo Angkatan Laut kok Iya, merendang sedunia. Mambuek rendang. Iya. Jadi pemirsa sebetulnya ini dari awal saya sudah melakukan kegiatan oleh TNI Angkatan Laut di zaman itu ya. Dulu ada namanya Surya Baskara Jaya. Kemudian Surya Baskara Jaya ini ada lagi kegiatan yang sama selevel dengan itu, namanya adalah Kampung Bari Nusantara. Kita lakukan waktu itu di Sungai Pisang, di ujung Kota Padang. Di mana waktu itu zaman Covid. Iya. Wah, kita sulit sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Saat itu Covid lagi mewabah. Lagi luar biasa. Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Tapi alhamdulillah Sumatera Barat waktu itu kita pastikan di daerah Kampung Pisang waktu itu hijau. Hijau. Nah, itu karena Kampung Pisang dan sebagiannya ini orangnya sehat-sehat. Makanya kita diizinkan melakukan kegiatan, memang tetap terbatas. Dari situ berkembang, hadir waktu itu adalah ibu-ibu dari pusat. Kita mengundang karena kegiatan itu ada kaitan dengan pembinaan masyarakat pantai. Masyarakat ini kan juga ada ibu-ibu. Iya, iya. Kita undang waktu itu ibu-ibu dari pusat, dari Dekranas pusat, diwakili oleh Ibu Nani, Ibu Panglima TNI waktu itu dengan Ibu Menteri Perhubungan. Nah, di dalam kegiatan acara ibu-ibu tadi, di situ ada hal yang menarik bagi ibu-ibu dari pusat. Ini ada kegiatan ibu-ibu itu merendang. Dan rendang ini kita semua paham. Iya. Bahwasanya rendang ini adalah makanan khas Minangkabau. Makanan terlezat, terenak. Mengandung filosofisnya luar biasa, Ya. pemirsa. Di mana kegiatan ini akhirnya menimbulkan ide saya. Waktu itu ada informasi bahwa negara sebelah ini akan mengklaim rendang ini menjadi warisan negara mereka. Oleh karena itu saya lapor kepada Ibu Panglima TNI waktu itu, Bu, kalau diizinkan saya mau melakukan kegiatan merendang sedunia. Mohon nanti Ibu bisa membawa ini ke level atas. Sehingga beliau lapor kepada Ibu Negara. Kemudian Ibu Negara setuju. Iya. Disinilah makanya yang saya sampaikan tadi, kegiatan militer saling perang itu adalah nomor 9 adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Membantu tugas pemerintah di daerah. Salah satunya contoh, umpamanya banjir, Galudo, kita bantu. Kemudian ada bencana alam, kita bantu. Itu bagian dari tugas militer selain perang. Nah, kemarin terakhir kabarnya Pak Argianto juga terlihat di lokasi Agam, ya, di mana lahar panas itu kan, yang jadi, di daerah Bukit Batabuh ya. Betul, lahar dingin betul. Lahar dingin. Jadi alhamdulillah pemirsa, Ambo kebetulan hari yang sama mendarat di Padang, sehingga waktu itu Ambo berpikir cepat. Saat kejadian itu ya, Saat kejadian malam ya, malam kejadian jam 9 saya mendarat di BIM, ternyata jalan putus, nggak bisa dilewati karena bencana longsor. Ada air dari Gunung Singgalang, Galodo di awal itu kan. Jadi Ambo berpikir cepat waktu itu. Kalau dulu Ambo membantu memerintahkan anak buah untuk membantu bencana alam, kini kampung Ambo nang kanai kok di Galuang, di Sungai Pua. Di Sungai Pua. Di Sungai Pua. Ambo kan di Cingkariang kok. Di Banuampu, dan sebelah lagi ke Sungai Pua. Di situ mana? Di Galuang nama tuh, di Saketek itu, ancalnya di Bukit Batabuah kan? Bukit Batabuah. Sehingga saya berpikir cepat, koordinasi dengan adik-adik, kawan-kawan yang ada di TNI Angkatan Laut, untuk membantu paling tidak penanganan sementara. Bagaimana untuk membantu mengevakuasi, kemudian membantu dan mencari sekaligus juga
masyarakat yang memang waktu itu hilang. Hilang ya Pak ya? Alhamdulillah direspon dengan baik oleh Dalan Tamal, dikirim malam itu juga dipersiapkan, subuh-subuh mereka sudah ada di Galuang itu. Ada di Galung? Nah, jadi memang militer ini ada namanya tanggap darurat. Jadi memang Sumatera Barat kita ini memang masuk ke dalam ring of fire, daerah rawan bencana. Iya. Sumatera Barat rawan bencana. Rawan bencana. Rawan bencana. Oleh karena itu memang militer ini adalah salah satu organisasi pemerintah yang siap segera diturunkan dimanapun. Iya. Di darat, di laut, di udara itu kan. Nah, memang kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga istilahnya sudah hadir di sana lebih awal, kemudian diperkuat dengan TNI, termasuk dari Polri, dari SAR, Basarnas, segala macam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dalan Tamal yang sudah mengizinkan prajuritnya ikut membantu Kampung Ambo. Kampung Ambo Bandung Ampu itu, dan saya persilahkan prajurit Dalan Tamal ini waktu itu karena darurat bermalam dan tidur selama bertugas itu di rumah saya di Cingkayang. Berapa hari itu Pak? Kawan-kawan dari Lantamal lebih kurang sekitar 2 minggu. 2 minggu ya? Betul, salah 2 minggu itu dia tidur dan bermalam di rumah karena memang dekat. Gitu dekat ya. Kan kita memfasilitasi prajurit ini di rumah kan juga memang nggak ada salahnya. Iya. Karena kalau kita merepotkan pemerintah kan sibuk membantu masyarakat. Dan ini juga merupakan adik-adik saya, ya, makan prajurit-prajurit saya dulu. Dan saya lebih senang. Memang kita membantu, alhamdulillah waktu itu kita bisa berhasil dengan kawan-kawan mengevakuasi 2 orang jenazah yang tidak bertemu dan akhirnya kita temukan. Di samping kita membersihkan rumah juga. Iya. Ini balik masalah rendang tadi ya. Iya, masalah rendang lagi Pak. Jadi rendang ini idenya cuma nasionalisme saja. Saya berpikir bahwa rendang ini adalah warisan dunia tak benda, istilahnya warisan dunia tak benda dari Sumatera Barat, dari kampung awak, dan sampai rendangku dikirim dari negara lain. Itu betul. Ide awalnya. Ambo lapor kepada Gubernur Buya Maheldi. Ambo lapor, Buya, mohon izin saya akan melakukan kegiatan merendang sedunia. Mohon nanti Buya beserta dengan yang lain hadir di acara ini, dan mohon juga Buya nanti menjadi host. Tempatnya di Lantamal, di depan Lantamal itu. Dia diundang kita rame-rame waktu itu. Ada gubernur, ada Danrem, ada Kapolda, bahkan juga ada Udawagub. Kemudian ada Wali Kota Padang, termasuk juga ada Danlanut, lengkap kita ada di situ merendang itu. Alhamdulillah itu menjadi kegiatan merendang terbanyak versi Muri ya. Versi Muri. Yaitu lebih kurang waktu itu sekitar 4.000 orang seluruh dunia. Luar biasa. Seluruh dunia. Di mana kita disupport habis oleh pusat, karena yang membuka keynote speak-nya adalah Ibu Negara. Irina Joko Widodo. Ya. Kemudian dan seluruh istri-istri pejabat, mulai dari TNI Polri dan seluruh duta besar di dunia ikut merendang. Dan bahkan juga saya sempat monitor ibu-ibu di kampung halaman. Ada yang di lembah, di Danau Maninjau, Ibu Popi waktu itu kan. Ada yang di Australia, ada yang juga di kampung. Mereka dengan sangat bangga. Inilah menjadi kebanggaan saya pribadi. Memberikan kecintaan kita ini kepada kampung halaman ini, tidak usah terlalu banyak mimpi-mimpi. Hal yang begini aja, itu sudah merupakan satu anugerah. Dan kita sangat bangga sekali sebagai bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Kita cinta kepada tanah air. Apa bukti kecintaannya? Kita jaga warisan-warisan kampung halaman kita ini, yang mungkin juga banyak, selain rendang mungkin juga banyak. Salah satunya warisan tak benda ini, rendang. Rendang ini ya. Jadi kita dibantu banyak itu ya. Dari Bulog membantu, kemudian dari pemerintah daerah, dari Bank Nagari. Pak Argianto, pelaksanaan merendang itu kan ada yang offline, ada yang online. Ini gimana nih Pak? Kalau itu kan dibatasi kita waktu itu. Tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Makanya kita online. Makanya dilakukan di tempat masing-masing. Di rumah masing-masing. Ibu Negara waktu itu dia masak di Bogor, di Istana Bogor. Oh, Ibu Negara juga ikut? Ikut. Dan bahkan saya juga mau dapat informasi, Bapak Presiden waktu itu juga ikut makan rendang hasil ibu itu. Kemudian Panglima TNI, Bapak Kasal, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kapolri, dan seluruh kawan-kawan dari pemerintah daerah juga waktu itu kita kerjasama. Pak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian teman-teman dari pemerintah daerah kok ikut juga. Bahkan juga Buno Kanduang ikut juga. Ada yang dari Payakumbuh, Irda Jelito, semua ikut gitu kan.
ini membangkitkan rasa nasionalisme kita. Iya. Nah, jadi kontekstualnya tuh tugas militer selain perang tadi sebenarnya adalah banyak pengabdian kepada negara dan bangsa ini. Iya. Umpamanya atlet, Iya, iya. dia bisa mengharumkan menjuara dunia. Nama bangsa dan negara ini. Iya. Kemudian juga ada Korea, ya kan, membaca kori dunia. Iya. Itu mengharumkan bangsa juga. Jadi pengabdian kepada negara dan bangsa ini tidak hanya melawan bambu runcing, tapi kepada seluruh anak bangsa, anak negari yang mempunyai prestasi, mengharumkan nama daerah, nama kampung halaman, bahkan nama orang tua pun. Iya. Inilah sebetulnya yang ingin saya berikan kepada masyarakat, khususnya Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan sedikit pengabdian kamu tadi, Iya. ini bisa menjadi salah satu ya bukti cinta kampung halaman kita ini. Artinya nama Pak Argianto dengan yang ini selalu di hati masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Siap. Ya kenapa? Karena memang ini saya lihat out of the box nih Pak. Ya. Segala sesuatu yang tidak, kalau inbox kan sesuatu yang biasa saja. Ya. Tapi Pak Argianto out of the box. Ya. Saya lihat luar biasa. Ya, tapi kan ini kegiatan ini kan didukung oleh kawan-kawan. Iya. Ya, termasuk oleh pemerintah daerah, difasilitasi oleh pemerintah. Jadi sebetulnya ini kan kolaborasi. Ya. Gini Pak Argianto, Pak Jenderal, enaknya saya manggil Jenderal ini. Ya. Setelah Bapak purna tugas menjadi Komandan Lantamal 2, kita mendengar bahwa Pak Argianto hari itu melanjut atau melabuhkan, nah ini berlabuh nih Pak, ke politik. Setelah selesai pensiun sebagai seorang jenderal, habis itu Bapak memilih jalur politik, dan kita dengar Bapak bertarung di Pileg. Ya, sama-sama ya. Ya, sama-sama. Sama-sama Bapak Argianto maju di DPRD provinsi ya, dengan dapilnya Dapil 3. Dapil 3. Ya. Kalau saya maju juga untuk provinsi, dapilnya Kota Padang. Ya. Dan kami sama-sama kalah. Ya, karena turbulensi ya. Karena turbulensi, ada sebuah getaran yang luar biasa. Iya, Pak Argianto. Itu suka dukanya politik itu memang ya turbulensi begini ini memang ya menjadi sesuatu yang dinamis ya. Iya, betul-betul Pak. Dan kita ini pengen cerita nih Pak, Pak Argianto, terkait dengan bagaimana pandangan Bapak ketika mengikuti Pileg kemarin nih. Seperti apa kondisinya hari ini nih? Ya. Dari sudut pandang Bapak seperti apa kira-kira nih? Ya, yang pertama kan ini pengalaman yang baru dan pertama kali setelah pensiun saya mengikuti yang namanya agenda politik nasional. Dan ini juga kali pertama memberikan pengalaman nyata ya, pengalaman yang bisa saya gunakan atau mungkin juga teman-teman nanti akan ke depan dapatkan. Jadi memang untuk demokrasi di Indonesia ini kan sebetulnya kan tujuannya kan mulia. Iya. Jadi politik itu sebetulnya tujuannya mulia. Dengan merebut kekuasaan, maka kita nanti bisa mengabdikan diri melalui jalur pengabdian tadi. Iya. Betul. Melalui legislatif maupun juga nanti kepada pilkada. Di dalam mencapai pemenangan tadi, memang kan sistem kita ini tergantung dengan angka. Jadi kalau sudah angka itu tidak terlepas dari kualitas orang apapun dia, yang penting angka. Iya. Umpamanya dia akan lolos menjadi seorang legislatif, katakanlah angkanya di situ di angka 8.000. Siapa yang bisa mencapai angka 8.000 tadi, terlepas dia latar belakangnya A, B, C, D, itu nggak ada masalah, gitu kan. Tapi di situ tidak disebutkan syarat untuk menjadi 8 enggak. Yang penting kan orang ini dikenal, kemudian disuka, kemudian dipilih. Ya, itu kan, jadi dikenal, disuka, dan dipilih. Tapi di luar konteks tadi itu memang ada. Kalau dulu itu jujur, adil, gitu kan. Hari ini mungkin ada juga tambahan sedikit, gitu kan. Jadi kata orang itu kan apa namanya istilahnya itu Pak ya. Jadi politik hari ini tidak terlepas dari hingar-bingarnya politik, money politik. Yes. Ya, belum lagi ada ya liku-liku dan mungkin pemirsa bisa mengikuti. Iya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau saya sih mengambil hikmahnya, bahwasanya seluruh ini kan memang ada jalan kita masing-masing. Iya. Ada takdir kita masing-masing. Saya menganggap pengalaman pertama saya menjadi
calon anggota legislatif kemarin itu adalah biaya sekolah saya untuk lebih mengenal lebih dekat kepada kampung halaman, kepada kawan-kawan, baik tim support, tim sukses yang memang liku-likunya kita mengalami. Iya, betul. Bagaimana kita duduk dari lapau ke lapau, berdiskusi dengan masyarakat. Ya memang sistemnya begitu. Jadi saya merasakan bagi teman-teman yang mungkin kebetulan hari ini beruntung, ya selamat. Mudah-mudahan berkah ya. Tapi yang belum beruntung, tidak usah kecil hati. Itu kita tetap semangat. Kita tetap semangat saja. Toh pengabdian itu tidak hanya di legislatif. Ya. Ada tempat-tempat yang lain mungkin Allah itu merancang yang lebih baik. Mudah-mudahan yang ke depan ini akan lebih baik. Mudah-mudahan di ke depan ini bisa sukses ya Pak. Ya, mudah-mudahan gitu. Bisa sukses. Pak Argianto, gini Pak, semua orang dan setiap orang memiliki impian. Iya Pak. Iya. Jadi memiliki impian, misalnya dia seorang mahasiswa, impian mereka adalah jadi sarjana. Ya, lulus ya. Lulus dan sukses. Kemudian seorang sarjana kedokteran, impian mereka adalah menjadi seorang dokter. Dan tentunya seorang Pak Argianto menjadi seorang perwira, tentu mimpinya atau impiannya adalah menjadi seorang jenderal. Oke. Dan itu tercapai. Alhamdulillah. Ya. Menjadi seorang jenderal dan mewafkahkan dirinya untuk Sumatera Barat. Kita tidak bisa membantah ini, dan ini terlihat dari apa yang telah Bapak lakukan selama ini. Ya. Gini Pak, mungkin karena ini masih dalam musim sedikit PPDB nih Pak, penerimaan siswa baru nih. Mungkin ada motivasi sedikit Bapak buat anak-anak kita ini, gimana suka dukanya ketika Bapak mengawali karir kan perwira, jadi jenderal. Ini kan hal nggak mudah, ini kan perlu diceritain. Inspirasi. Ya, menginspirasi generasi muda kita hari ini. Dan kalau kita lihat jenderal yang berasal dari agam ini, kalau kita hitung-hitung tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Apalagi yang ada di kepala saya itu namanya Pak Argianto. Ini jenderal yang ada beberapa juga. Ada beberapa. Cuma yang eksis itu, saya lihat memang Pak Argianto. Yang kebetulan tugasnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan biasanya bagi jenderal-jenderal yang barangkali dia pernah bertugas dan barangkali dia lebih memilih berkarir di pusat. Tidak jarang pulang, tapi Pak Argianto ini pulang ke Padang, pulang kampung. Apa istilahnya Pak? Bilang Pak. Karantau madang dulu, babuah babu ngomalun. Marantau Pak Argianto dulu, kok di kampung Pak Guno Balut. Artinya filosofi orang Padang ini betul-betul Pak Argianto lakukan gitu. Itu menurut saya Pak. Itu gimana nih Pak Argianto? Ya, jadi berangkat dari Hargianto kecil, dari Hargianto ketek ya. Ayah saya ini dulu sebagai seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat, pangkat kopral. Di zaman PRRI itu beliau mengundurkan diri. Ibu saya seorang, katakanlah ibu rumah tangga. Di rantau ibu saya ini juru masak. Jadi kalau orang kawin di kampung awak, kan ada tukang masak namanya. Kapal lo masak di bawah. Kapal lo masak ya. Nah, ibu ambo itu kerja dulu tuh. Dia pandai membuat kue, pandai lo menyulam. Ambo sangkai ketek-ketek dulu di rumah tuh. Ibu ambo kok menyulam kok. Ada alat buat bulet tiko kan ada mesin jahit. Tiko ibu ambo tuh. Ambo ikut lo dia tuh membantu minimal memasukkan benang tuh ke dalam penjahit tuh. Ke dalam penjahit. Nah, kadang-kadang ada lo menyulam tiko kan. Nah, itu pekerjaan ibu rumah tangga yang betul-betul. Jadi Ambo berangkat dari keluarga kampung betul. Ayah Ambo merantau ke Jambi. Jadi berasal dari keluarga yang biasa saja. Kalau boleh mau dibilang itu ya keluarga yang bukan siapa-siapa kita ini. Keluarga yang sederhana aja. Tapi saya berterima kasih dan sangat bersyukur dilahirkan oleh seorang ayah saya yang luar biasa ya. Tentu kita bangga dengan ayah ibu kita, dan saya juga merasa sangat bersyukur punya ibu yang sangat juga luar biasa dari Minang ya, dari Padang ini. Karena cirinya orang Minang kok biarlah nyonya makan asalkan anaknya makan, biarlah mau marasai
asalkan anak mau maju. Iya. Artinya Pak Argianto Ya. pernah menjadi stokar alias kenek oplet. Ya. Ini benar nih Pak? Benar, itu sudah saya buat buku autobiografi. Autobiografi, ya. Stokar oplet jadi komandan Jadi kapal jenderal. perang. Jadi saya 3 kali jadi komandan kapal perang, patroli, kemudian landing ship tank, kemudian kapal frigate. Dan itu saya bukukan. Nah, dalam buku saya ceritakan itu bagaimana Hargianto kecil dulu itu dilahirkan oleh anak yang biasa saja. Iya. Dengan kondisi waktu itu yang mungkin serba terbatas. Hari ini kan kita ada internet, ada TV, Iya. ada handphone. Globalisasi sudah begitu luar biasa. Tantangan anak dulu tuh jadul namanya itu mesin ketik. Mesin ya kan? ketik. Kalau ndak manangnya pelajaran dari sekolah, ndak mencatat, Lupa. buku tuh meminjam-minjam awak dulu nak. Iya. Pinjam buku kau dulu deh, karena ndak ada buku. Iya. Terbatas. Kalau Bali mah. Beli mah. Orang tua ikut ada kan. Antar pasal awak pandai, bapak pandai dulu itu. Jadi Mesin fotokopi ndak lu ada hari itu. ndak ada. Nah, jadi tantangan anak dulu itu betul-betul kalau ndak menyimak awak yang dijelaskan guru itu ndak bisa dah. Awak mungkin dari sisi IQ mungkin biasa-biasa saja. Iya. Orang baraja aku udah cerdas, kok sajam. Jadi cerdas. Tapi karena merasa ambo ndak cerdas, ambo belajar tentu 2 jam. Iya. Orang sampai awak tiba. Orang sampai awak tiba. Awak tiba. Itu bagi generasi muda saya bernasihat ya. Inspirasinya saya pernah melakukan bagaimana dari sisi keterbatasan, dari mana dari sisi keterkurangan fasilitas sarana, gitu kan. Tapi dengan semangat tadi itu, orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Iya. Jadi, ambo pada satu kesimpulan bahwasanya kalau ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Sehingga ambo punya prinsip itu, kalau mau banyak cara, kalau tidak mau banyak alasan. Iya. Sehingga ambo membuatlah satu tekad yang bulat, saya harus berhasil. Dan disitulah saya alhamdulillah SMA di Bukit Tinggi. Dan memang ibu ambo menyampaikan sekolah harus di Bukit Tinggi. Jadi saya merasakan kita bangga betapa dulu Sumatera Barat ini menjadi salah satu tujuan pendidikan yang hebat. Orang Jambi sekolahnya di Bukit Tinggi, orang Jambi sekolahnya di Padang, ada di Parabe, ada di tempat-tempat ini. Jadi Sumatera Barat ini sebetulnya orang hebat-hebat. Dan memang benar, Republik ini dulu sebagian besar itu pendirinya dari Sumatera Barat. Iya. Yang kita kenal Buya Hamka, Muhammad Nasir, Haji Agus Salim, ya kan? Itu orang-orang hebat-hebat. Nah, sebenarnya bagi kita sebagai generasi penerus, terutama yang masih muda ini, kita harus betul-betul melanjutkan. Jangan kita hanya bangga dengan nama besar, tapi hari ini kita tidak berbuat. Maka saya sebagai putra Minangkabau yang sudah melakukan kewajiban dan tugas saya, alhamdulillah, dengan berkat doa orang tua tadi saya berhasil lulus di Akabri. Tahun itu tahun 83 saya masuk. 83 ya. Masuk atau? Iya. 87 saya lulus. Setelah lulus saya mengabdi melalang buana di kapal perang. Selama 16 tahun sampai saya komandan kapal 3 kali di situ. Kemudian saya bertugas di daerah menjadi asisten perencana di Makassar, seorang perencana. Kemudian saya pernah jadi Danlanal di Lampung dan akhirnya berdinas juga di Mabes Angkatan Laut menjadi kegiatan teritorial yang Angkatan Laut dulu namanya Binpotmar namanya itu. Dan akhirnya saya tugas terakhirnya di Dalan Tamal 2. Di Dalan Tamal 2. Nah, jadi balik kepada inspirasi tadi. Jadi sebenarnya kalau kita itu tekun gitu, menekuni sesuatu itu, belajar dengan senang hati, kita mengerti bahwa saya ini umpamanya nih, katakanlah mungkin adik-adik generasi muda, aduh saya bodoh nih. Lah ya lewat kau bodoh nak. Au be itu. Iya. Tentu baraja. Rajin barajanya. Batanyo. Asko sudahlah umpamanya maaf nak mengerti. Male batanyo. Tentu sasek di jalan. Iya. Lah jale awak ko umpamanya IQ-nya umpamanya kurang. Tambah waktunya. Jadi ketekunan tadi inilah dorongan dari ibu ambo. Waktu kete ambo dijago je ibu ambo itu baraja. Ndak boleh lalu sebelum mereka. Nyo baraja dulu jam 9 baru lalu. Hanya tunggu kini. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, dengan globalisasi hari ini,
tantangan hari ini banyak godaan. Dulu godaan sedikit, TV nggak ada. Iya, TV enggak ada. Kalau nonton TV, payah wakat tempat lain. Iya. Dan itu jaraknya jauh loh. Jarak lu jauh ah. Bioskop nggak ada. Enggak ada bioskop. Laptop nggak ada, handphone Iya, nggak ada. handphone nggak ada. Hari ini globalisasi, ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon titip kepada anak kemanakan Ambo. Gadget ini adalah salah satu pisau bermata dua. Iya. Bisa membantu, bisa juga dia menghancurkan masa depan. Betul, Pak. Jadi Betul, Pak. gadget ini harus dibatasi, harus dibijaksanakan. Dan alhamdulillah dengan ketekunan tadi, tentu dengan dorongan doa, Iya. dan yang paling penting lagi sanak mau berado. Anak-anak ini tidak bisa dilepas gitu. Dimanapun dia berada, harus dikontrol di mana berada. Siapa kawannya. Jadi tidak bisa nyo bakawan itu sembarang saja di lapian kok. Karena filosofi awak kan tahu, bakawan juga nampak-nampak, tidak ada ditampaknya, awak kan lampang. Awak kan lampang. Bakawan umpamanya jo apa nama tu tukang berjalan minyak harum, ndak harum mana wangi tadi. Iya, karena semperan, Pak. Jadi kawanku harus dipilih-pilih ya, Iya. bapak ibu dan sanak saudara. Tidak bisa anak tu dipalape bantu tu kirim di sosial tidak bisa. Itu makanya alhamdulillah dulu ambo dijago. Jadi ibu ambo, bakawan ambo dipilihnya. Anda boleh kawan kau, kenapa? Ni orangnya tidak bergaul nih. Ini orang tidak bakal rajo, ini tidak sekolah. Ini kan ni bakawan kau orangnya elok. Jadi anak-anak kita ini selamatkan, dan ambo sangat berterima kasih dan bersyukur ambo kepada ayah ibu ambo, termasuk juga mungkin guru-guru ambo. Iya. Yang alhamdulillah itulah menjadi salah satu yang mengantar ambo sampai menjadi seorang laksamana pertama, dan ini merupakan mimpi dan itu sudah selesai. Iya. Dan sekarang seperti tadi ditanya, kenapa sekarang mau balik lagi? Gitu. Iya. Kenapa Pak Argianto balik kan begitu? Iya. Iya. Sebelum mau jawab mungkin bisa kita minum dulu. Minum belum? Minum. Minum Pak dulu. Jadi sambil minum kopi nih, Iya. pemirsa nih. Ini kita bersama Pak Argianto sedang Iya. berada di kafenya Pangeran, Hotel Pangeran. Kita sedang menikmati kopi. Terima kasih Pak Wanipin. Lama kopi ya. Iya. Jadi sebetulnya kan setelah kita pensiun, memang saya rasa kecintaan tadi yang tidak bisa saya pungkiri. Kampung halamanku Maimbau rasanya. Maimbau. Begitulah saya merasakan, walaupun saya cuma mengenyam di Bukit Tinggi selama 3 tahun. Tapi kecintaan untuk kembali ke kampung halaman begitu tinggi, sehingga mau merasakan hari ini dan melihat juga ya, ketika mau jadi dalam tamal itu, saya melihat betapa indahnya kampung saya ini. Pemirsa, di Unsana Ambo berada, saya seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Iya. Saya sudah menjelajahi di 5 samudra ini, di 5 benua sudah saya jalani. Mulai dari Laut Hindia, Laut Indonesia, sampai ke Pasifik, Laut Utara, Karibia. Seluruh dunia sudah mau jalani. Sudah dijalani ya, Sudah Pak? mau jalani. Karena memang saya sebagai seorang perwira tinggi Angkatan Laut, dulu waktu taruna, di mana penugasan kita ada keliling dunia. Iya. Dengan kapal Jawa Ruci keliling dunia. Tahun 86, alhamdulillah saya sudah keliling dunia. Kita sudah melihat bagaimana negara lain itu begitu majunya, bagaimana masyarakat itu fight-nya itu. Jadi saya melihat bahwasanya seluruh kita pribadi masing-masing ini, terutama generasi muda, jangan salah, kita tidak hanya bersaing dengan lokal saja. Iya. Sebenarnya kita hari ini bersaing dengan masyarakat dunia. Bangsa Indonesia ini kan ada filosofinya. Masa depan Indonesia, masa depannya ditentukan oleh generasi muda. Generasi mudanya. Kalau generasi muda kita ini sergap, lincah, sehat badannya, jauh dari narkoba, Iya. jauh dari rasa malas, jauh dari rasa katakanlah buang-buang waktu. Jangan lupa di negara lain, di Jepang sana, ya, di Australia sana, di Amerika, seluruh anak muda ini semua mereka mengikuti namanya globalisasi itu. Iya. Jadi kita bersaing itu nggak cuma lokal gitu. Nah, jadi saya merasakan bahwasanya bersyukurlah bagi generasi muda hari ini ya, bagaimana dia bisa menikmati fasilitas. Iya. Mudah belajar, ada IT ya, ada Google. Segala sesuatunya hari ini mudah ya, Pak ya. Dengan mudah didapatkan. Asal tadi itu digunakan dengan cara yang untuk positif itu. Betul. Nah, saya berpikir setelah saya pensiun, kemudian ada rasa ingin mengabdi di kampung halaman. Dan saya melihat betapa indahnya
Indonesia ini, betapa indahnya lautan Indonesia ini, termasuk Sumatera Barat, pemirsa. Jadi saya sudah mengatakan Provinsi Sumatera Barat itu adalah, kalau boleh saya bilang, salah satu provinsi yang memiliki kekayaan tidak hanya daratan, tapi lautnya pun luar biasa. Yang sampai dengan hari ini memang masih minim sentuhan. Dan Sumatera Barat ini gunungnya pun sangat indah, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Danau Maninjau, Danau Singkara. Betul. Keindahan alam Sumatera Barat ini bagi saya yang merupakan anugerah yang manakala tidak kita manfaatkan, rasa-rasanya rugi, Pak. Rugi, Pak. Sedangkan negara provinsi lain mungkin tidak seindah kita. Tapi kok bisa ya dia maju ya? Dari sisi pariwisatanya, dari sisi mungkin budayanya. Jadi pemirsa, kita harus bangga dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat ini budayanya sangat tinggi. Ya, adat bersyarat bersandi kita bulah. Di mana filosofi ini itu menjadi modal utama kita. Untuk kita angkat, untuk kita gaungkan ke dunia bahwa Sumatera Barat ini sebenarnya tidak kalah. Nah, maka itulah saya melihat dan saya bercita-cita itu ingin di sisa waktu ini saya mewakafkan diri saya untuk mengabdi kepada kampung halaman. Baik di Sumatera Barat ini, wabil khususnya ini kepada kampung halaman Ambo di Agam. Di mana Agam ini kotanya cukup indah, kemudian negerinya 70% lebih kurang. Ini adalah para petani-petani, sebagian mereka adalah pedagang. Tapi sampai dengan hari ini ya memang kita lihat faktanya 6,6% masih di bawah garis kemiskinan. Agam ya? Agam. Hari ini kita lihat dengan adanya musibah kemarin, jalan putus. Kemudian terjadilah di situ penurunan distribusi barang sulit. Kemudian orang mau jalan juga sekarang menjadi repot, menjadi panjang gitu kan. Dan masyarakat butuh percepatan kelihatannya, saya lihat masyarakat Agam yang terdampak bencana kemarin, Pak. Jadi faktanya memang kita harus mempersiapkan. Jadi kita tidak bisa dengan alam ini begitu terjadi baru kita kaget gitu. Enggak. Maka dalam teorinya itu memang ada peta risiko yang harus kita buat di setiap negeri itu. Ada ketanggapan darurat, ada kesiapsiagaan namanya. Kalau kita di militer namanya kesiapsiagaan. Ya, itu baik infrastrukturnya, alatnya, kemudian manusianya harus kita juga persiapkan sehingga begitu ada bencana maka pasukan ini sudah harus bisa dideploy. Baik itu sipil maupun juga dibantu oleh teman-teman militer tadi. Di samping itu juga jangan lupa masyarakat pun juga harus dilatih. Masyarakat dilatih apabila menghadapi bencana alam, longsor, apa yang dilakukan, tsunami, apa yang harus dilakukan. Nah, itu namanya ada latihan. Kalau kami di militer tuh ada latihannya. Latihan penanggulangan bencana ini ada. Dan sudah pernah Ambo lakukan waktu itu di Pariaman. Bagaimana menghadapi kalau terjadi tsunami. Nah, itu yang kita latih ini bukan cuma aparatnya, tetapi juga masyarakat pun harus kita bawa. Karena kalau terjadi, maka ini masyarakat harus tahu kemana dia lari, kemana dia berkumpul. Lalu petugas apa yang dikerjakan, mencatat, mengorganize, baik itu logistik dan selainnya. Jadi memang Agam ini bagian dari kabupaten di Agam yang memiliki spesifik ya. Alamnya indah, masyarakatnya cerdas-cerdas. Orang kampung Ambo luar biasa, Pak. Ambo orang Sumandu Agam, Pak. Sayur lobaknya itu sampai ke Singapura. Kan. Cuman sayang tadi itu ketersediaannya ada yang melihat faktanya, tapi hari ini harganya naik turun anjlok harganya. Fluktuatif ya, Pak ya. Karena tadi itu, Pak. Jadi ini mungkin dari sisi tata niaganya yang perlu kita perbaiki. Nah, maka itu saya berpikir mudah-mudahan dengan waktu yang ada, mungkin pengalaman saya selama dinas di Angkatan Laut dan lebih kurang 35 tahun pengalaman. Kan memang ilmu dan pengalaman ini kan saling mendukung. Orang yang punya ilmu, dia punya pengalaman itu luar biasa. Tapi orang yang punya ilmu tidak punya pengalaman, kalau bahasa premannya Pak, ngawur Pak itu. Tapi kalau orang punya pengalaman tidak punya ilmu, sekali waktu dia juga kena. Yang paling bagus itu adalah kombinasi punya ilmu, punya pengalaman, dikawinkan, luar biasa ya Pak. Jadi maju daerahnya. Maju. Itulah kira-kira. Pak, gini Pak,
Pak Argianto, ada saya baca kemarin Ya. bahwa ada rencana dari seorang Jenderal Argianto ke depan Ya. untuk agam ini. Kabarnya Pak Argianto akan maju Ya. sebagai salah satu calon Bupati Agam. Ya. Kalau saya lihat ini ibarat jangguik pulang ke dagu. Lah cocok. Kenapa saya katakan cocok? Ada seorang jenderal yang selama ini beliau kiprahnya tidak kita ragukan lagi, tapi hari ini dia pulang dengan harapan untuk membangun kampungnya, Ya, Pak. berjibaku ya. Berjibaku supaya apa? Supaya agam kok makin tercelak, makin maju, kan gitu, nak Pak? Nah, kemudian Pak, dengan ada rencananya maju Bapak sebagai calon Bupati Agam, ini barangkali konsep apa yang Bapak bawa untuk Agam nih Pak ke depannya Pak? Sederhana aja, Pak. Ya. Tujuan negara ini sebetulnya mensejahterakan. Iya. Hari ini kita lihat Sumatera Barat, termasuk di Kampung Ambo, Iya. tidak usah jauh-jauh di negeri yang paling ketek aja di Singkariang. Banyak orang yang sekarang ini belum sejahtera. Banyak anak kemanakan Ambo mungkin yang belum beruntung. Iya, iya. Jadi Ambo ingin mensejahterakan mereka ini dan membantu orang Kampung Ambo. Nah, caranya bagaimana? Maka Ambo harus terjun di dalam ikut mensejahterakan mereka ini. Iya, Salah iya. satunya menjadi seorang calon kepala daerah. Kepala daerah. Tujuannya sederhana aja. Ambo ingin mengabdikan diri Ambo. Mudah-mudahan pengalaman tadi dengan ilmu yang Ambo miliki, dengan latar belakang Ambo 35 tahun, Ya. saudaraku, Ambo mengabdikan diri. Kini Ambo pulang ke kampung. Jadi dulu Ambo tidak pernah mengabdi di kampung halaman karena memang pengabdian Ambo lebih kepada negara Republik Indonesia yang skupnya nasional. Iya. Bahkan mohon maaf kita pernah latihan luar negeri juga. Iya. Sekarang saya terjun langsung ke kampung halaman. Mudah-mudahan cita-cita saya ini untuk membantu orang kampung Ambo. Iya. Kemudian tentu bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama jo kawan saya yang dengan dunsana-dunsana, ibu-ibu, ama-ama, Iya. amai-amai. Ambo dengan niat tulus, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ambo pun juga ingin mendapatkan support dan Iya. dukungan. Mudah-mudahan Allah pun juga memberikan izin. Iya, iya. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan ini sebenarnya kita punya rencana, tapi Allah pasti punya rencana lebih baik. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama rencanakan atas izin Allah. Dan Ambo mohon doa restu kepada seluruh dunsana, termasuk keluarga Ambo tercinta ya yang saat ini berada di Jakarta. Beliau mengizinkan ayahnya untuk mengabdikan di kampung halaman. Iya. Dan tentu kita di dalam pengabdian ini tidak lain tidak bukan, sebetulnya adalah kita bagaimana memberikan kontribusi kepada kampung halaman ya, kepada masyarakat, yang mana masyarakat Agam ini kan sebagian besar kan petani. Dan bagaimana kita hari ini membantu penyelesaian problem petani. Petani. Semua petani di Indonesia ini banyak masalahnya, termasuk di negeri kita. Pupuk langka, racun mahal, tenaga mahal, harganya tidak stabil. Iya. Di sinilah mungkin saya urun rembuk bagaimana cara menyelesaikan persoalan petani ini. Walaupun saya latar belakangnya militer, tapi ini kan manajemen. Iya. Ini kan leadership. Leadership. Ya, Yes. ini kan pengalaman. Bagaimana kita menata, mengolah, Iya. problem solving, gitu kan? Dan kita berbagi. Tapi pada akhirnya memang kita kembalikan kepada dunsana-dunsana yang ada di kampung halaman, kepada siapa mereka ingin memberikan kepercayaan tadi. Kan leadership ini semua orang punya, gitu kan. Saya kebetulan birokrasi dari militer, punya kedisiplinan, mempunyai tata kelola, dan tentu kita juga menghargai bagaimana teman-teman birokrasi dari masyarakat yang lain. Iya. Tapi pada akhirnya balik lagi Bang Ipin. Iya. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita bertemu kembali nanti di tempat yang berbeda. Ya. Berbeda. Dan terima kasih banyak ini. Siap, Sudah dikasih Pak kesempatan. Argianto. Ya. Baik. Bapak Ibu, para pemirsa Celotewan Ipin, apa yang disampaikan Pak Argianto ini terkait dengan calon Bupati Agam. Mudah-mudahan Pak Argianto Amin. menjadi Bupati Agam 2024-2029. Ya. Dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan kita semua. Kalau Ambo kebetulan orang Sumando Agam, wah,
Kampung Bini Ambo di Malala. Malala Pak Argento. Iya. Nah, jangan lupa juga Pak Itu Argento. Malala itu negerinya indah sekali. Indah. Itu. Tapi sayangnya SMA nggak ada situ ya. Ada. Salah satu problem kita. Problem. Pak. Ya. Mudah-mudahan agam. Ada pantun kok Pak. Iya Pak. Lupa mungkin apa tuh. Ah. Dari Malala ke Subarang. Iya. Lainan Jawa mangga ke urang. Iya. Kalau ada dan Jawa, mangga dan pilihan dan diurang. Iya. Itu waktu awak pileg dulu kan? Iya, waktu pileg. Rupanya turbulensi. Turbulensi. Iya. Kapal aku mendarat darurat. Itu cerita masa lalu. Cerita Kita masa masa lalu. depan lagi, Iya. saya yakin masyarakat ini realistis. Dia tahu siapa yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Agam harus bangga dengan seorang Jenderal Argianto Amin. Ya. yang mau turun hari ini Ya. ke kampung halaman dengan satu niat, bagaimana agam ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima Kan kasih. begitu Pak? Alhamdulillah ya. Iya. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan kepada Sike, menaruh balam tiga gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan singke, ambil saja nampak gunung. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Iya, siap. Ya. Nah.